agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Sombongan itu keluarkan oleh Allah. Nah, kalau kita dalam kehidupan dunia ini masih bawa yang itu, ditolak betul itu. Untuk supaya lancar kita ke alam sana, supaya dilihat, dijemput oleh para malaikat, dalam Al-Quran dikatakan malaikat itu kalau datang kepada orang yang beriman, orang yang kalbunya sudah bersih, dia akan mengucapkan Assalamualaikum. Dia ucapkan itu. Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala beliau mau wafat, malaikat datang dalam wajah yang asli, yang bersih, yang ganteng. Cuman Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat, sampaikan, mengapa aku ini kan katanya hamba yang dicintai, kenapa mau mengambil ruhani? Katanya Allah cinta. Malaikat jadi nggak jadi mau ngambil, lapor dulu dia kepada Allah. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, sampaikan kepada Ibrahim, apakah kalau dia mencintai diriku, apakah dia tak mau berjumpa dengan diri? Nah, begitu. Turun lagi malaikat, sampaikan itu kepada Nabi Ibrahim. Kalau engkau cinta, pasti engkau akan mau berjumpa dengan yang engkau cintai. Nah, kalau kata Nabi Ibrahim, kalau begitu oke lah. Baru. Nah, kita ini tanya kepada diri kita, kepada ruhaniah kita, cinta nggak kita kepada Allah? Kalau cinta, nah sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun harus siap. Siap nggak? Sekarang? Insya Allah, tapi bahasa sangat itu. Pak, Bu, waktunya pasti akan datang. Siap atau tidak siap. Tapi kalau kalbu kita hari ini masih agak berat meninggalkan dunia ini, sebenarnya bukan berat karena kita ini kelebihan apa-apa, enggak, bukan. Berat itu karena kita selalu menganggap kita ini belum cukup bekal itu. Kalau bicara susah di dunia ini susah. Tapi kok betah gitu. Sudahlah masalah banyak, tapi tetap betah kita. Dipanggil oleh malaikat kita nggak mau. Kenapa? Ternyata kita ini rata-rata masih menganggap pertama bekal belum cukup. Bekal untuk yang kedua, banyak menanggung dosa kemaksiatan. Nah, yang ketiga ini agak jarang lah dikit. Banyak utang. Entah banyak, ini paling banyak mungkin. Maka dari itu persiapkan, mohon kepada Allah. Kan doa kepada Allah juga banyak soal itu. Misalnya doa kepada Allah, ya Allah jangan sampai dosa-dosa tertinggal di dalam jiwa kita. Ampuni segala dosa. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir dari bab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Fayan bagi likulli insan ayya'rifa mu'amalatahu fi wujudihi li'anna ma yuhassalu hunayu allafu fi unukihi kama qala Allah Ta'ala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur." Oleh karena itu manusia wajib mengetahui bagaimana cara mengolah masing-masing lapisan ruh itu di alam wujudnya. Jadi kita harus bisa mengolah ruhaniah kita itu. Sebab apapun yang dihasilkan dari pengolahan atau penggalian potensi tiap lapisan ruh itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan
apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Apa yang ada dalam kalbu kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya alam ini oleh Allah sudah didesain sedemikian rupa. Soal-soal urusan ruhaniyah itu juga sudah diungkapkan sebenarnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nih, kita semua kan punya handphone nih. Kita kan semua punya handphone. Yang namanya handphone itu kita pakai, kita nelpon orang, ditelepon orang. Kita mengirim pesan, kita diberi pesan. Semuanya tercatat. Meskipun kita hapus di sini, kita hapus itu. Tapi dia tercatat dalam sistem cloud. Kan ada catatannya. Mau kita hapus, mau kita apapun, tetap aja jejaknya ada di dalam sistem di satelit itu. Nah, oleh karena itu kita juga mirip begitu. Catatan kita tidak akan terhapus, Pak. Meskipun kita melupakan peristiwanya, catatan tetap ada. Sebagaimana handphone kartunya itu, tetap aja catatannya di cloudnya ada. Nah, kalau kita ingin supaya catatan amaliyah kita baik, maka perlu ada proses taubatnya, proses kembalinya, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan oleh Allah diampuni. Masih dalam tahap yang mengkhawatirkan juga itu, tapi setidaknya kita sudah memiliki sebuah pengakuan kepada Yang Maha Kuasa kalau dalam proses pertobatan itu kita lakukan. Wa kama qala Allah Ta'ala wa kullal insan aljamnahu ta'irahu fi unuki. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Jadi inilah yang disebut dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa seluruh nasib manusia sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Itu tadi, kalau kita ambil satu ayat ini saja, tidak mengambil ayat yang lain, maka kita akan masuk ke dalam kelompok Jabariyah. Jadi seperti sudah tercatat seperti kalung di leher. Nasibnya mau kemana, mau bagaimana. Kita harus memandangnya begini, kita ini makhluk, Allah itu Khalik. Yang namanya Allah yang menciptakan kita, pastilah A sampai Z tahu kita. Akhir kehidupan kita pun Allah tahu. Kita makhluk nggak tahu sedikit pun, bahkan besok pagi ini mau kemana kita pun jejaknya belum tahu. Maka pengertian takdir ini masuk ke dalam rukun iman, diimani, Pak. Masuk dalam rukun iman. Iman kita kepada qada dan qadar. Sebagaimana akhirat kita iman kepada hari akhir. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak mengetahui yang tercatat, yang dicatatkan oleh Allah untuk kita, maka kita perlu berikhtiar agar supaya kita berada pada jalan yang baik dan jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, dengan syariat yang kita kerjakan, dengan thariqah yang kita ikhtiarkan, dengan ma'rifah yang kita ingin bukakan hijab, dan kita sampai kepada hakikat. Ini dalam pengertian yang lain, mereka yang sudah sampai kepada hakikat itu nanti dipanggil oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang dipanggil itu jiwa yang sudah mutmainnah, level yang sudah aman itu.
itulah orang-orang yang ada sudah sampai kepada tingkat hakikat karena makrifahnya sudah sampai. Kita yang masih belum sampai ke sana, belum sampai kepada khusyuknya sholat, belum sampai kepada ikhlasnya beramal, belum sampai kepada sabarnya yang indah, sabron jamila. Kalau masih sabar-sabar model saya ceritakan tadi, ditabrak, masih marah ketika orang lain marah, itu masih gagal itu. Belum itu. Dipancing apapun tak boleh kita menyambut emosi orang. Kenapa? Karena jiwa kita sudah mutmainah. Maka saya Abdul Qadir Al-Jailani ingat mengatakan, ingat lapisan jiwa manusia itu. Amarah yang pertama, kemudian selesai amarah kita taklukkan lawamah, penyesalan yang kedua. Selesai lawamah kita taklukkan mulhimah. Harus ditaklukkan juga mulhimah itu. Barulah kalau sudah sampai kepada mutmainah, nih lapisan yang keempat, mutmainah, di situ baru tingkat aman. Tapi kalau masih amarah, apalagi marah-marah, itu udah pasti kejahatan yang kita lakukan. Karena bisikan-bisikannya itu bisikan kejahatan. Nah, amarah itu. Amarah itu bisu, bawanya ke kejahatan, condongnya ke sana. Tapi kalau sudah lawama, penyesalan, ini agak mending sedikit, geser. Ilham untuk berbuat kejahatan sudah enggak, karena udah pasti jelek ini, lawamah ini. Begitu penyesalan kita taklukkan, maka muncul kita jiwa yang mulhimah. Terus kebaikan yang datang. Cuman kebaikan yang datang juga percuma kalau nggak dieksekusi, kan gitu. Percuma kalau nggak kita kerjakan. Ilham-ilham yang baik itu harus dilaksanakan. Begitu ilham-ilham yang baik kita laksanakan, istiqomah kita melaksanakan, masuklah di situ ketenangan. Itu yang disebut mutmainnah, jiwa yang tenang, berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan, istiqomah dia dalam berbuat kebaikan. Di perjalanan ketika orang ini berbuat kebaikan, Allah panggil dia, dijemput oleh para malaikat. Malaikat mengatakan, assalamualaikum ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Baru digabung dengan hamba-hamba yang soleh, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengetahui perjalanan ruhaniah ini adalah untuk supaya kita bisa sampai kepada tingkat mutmainnah. Jiwa kita harus kita bimbing, kita bina, kita latih agar supaya sampai kepada jiwa yang tenang. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.